Benar, benar Pastor, saya setuju sekali. Malah saya kadang-kadang nggak habis pikir. Kok di dalam saat-saat seperti ini, di masa pandemi, ya, malah kayak online Ah, seperti ini, Zoom, ya hamba-hamba Tuhan atau orang yang percaya, kok ada yang mungut biaya gitu loh. Saya bilang nih emang gila nih, saya bilang ini perlu timpuk pakai sepatu kali. Ini masa pandemi, ya nggak? You masih mau ngecas 100.000, ya 50.000, special price lah. Jadi masih duit gitu loh motivasi mereka dalam berbagi. Ini sungguh dan sangat disayangkan. Uang yang saya dapat ya mungkin dari panggilan off air, saya dirikan yayasan Pastor. iya. Daripada kita harus begini, saya mendingan kita bertindak. Oke, saya dirikan yayasan. Kalau dalam perihal untuk mendapatkan dana, saya mungkin broadcast ke grup-grup. Saya mau pelayanan ke sini nih, ke daerah sini berbagi, ngadain baksos ke yang diperlukan ini. Dan itu saya blast di grup dan puji Tuhan. Ya orang tergerak gitu loh untuk nyumbang dan kami bagikan itu. Jadi saya dirikan yayasan. Ya, kami dan beberapa teman ya sewa rumah juga sempat ya saat ini ya memang sedikit kepending karena nih ya kadang ketua ada yang pindah ke Kalimantan. Jadi lagi dalam tahap perombakan ulang. Cuman saya punya yayasan juga dan itu sempat diliput juga di Cikendi. Jadi saya lebih baik menunjukkan gitu loh. Menunjukkan through our action karena memang dari action kita lah orang bisa melihat Tuhan dan percaya Tuhan. Ya kan dari perbuatan kita. Kalau cuma omongan mah gue nggak bisa lihat Tuhan juga gitu loh. Itu kan dari perbuatan kita. Kalau itu menurut saya ya Pak Surya, Ya, tentunya setiap betul. orang berbeda. Haleluya. Dan puji Tuhan Pak Michael, Tom Halis TV, kita bentuk ini bukan karena ada depositnya ya. Para pemirsa betul ya, boleh acung jempolnya, betul? Coba yang betul. Ya, kita semua free, bahkan kita benar-benar sangat-sangat free ya. Bahkan kita sangat memberikan fasilitas kepada mereka bagaimana pengajaran tentang kuasa setan, kuasa Tuhan, seminar tentang karunia, bagaimana kita belajar tentang pemerintahan. Dan waktu kita ngajar seminar pun kita free, nggak ada untuk dapatkan pinnya, dapatkan linknya harus bayar 100.000, 500.000, tidak. Kenapa? Kita lagi susah. Ini waktunya mereka melihat kuasa Tuhan itu loh. Mereka melihat kuasa Tuhan. Waktu seperti ini luar biasa. Malah masih ada yang berani ngajakin saya lagi. Ini bukan segmen rohani ya, segmen bisnis. Mungkin, ayo kita adakan bisnis inilah, seminar begini, kayak seperti Zoom. Kita cas 25.000 aja. Saya barusan umumin di Instagram saya, ya teman-teman para pembicara, mau hamba Tuhan, kayak motivator, kalau bisa di saat-saat seperti ini jangan terima bayaran, jangan ada fee. Masa saya lalu adain seminar terima fee kan nggak mungkin. Nah, Pak Howat, waktu Pak Howat memberikan tarif waktu belum bertobat nih, ya kan? Memberikan tarif udah nih. Pelayanan. Dalam pelayanan kan? Itu mereka semua mau Pak, mau terima. Atau ada yang pernah nolak nggak? Waduh Pak, kemahalan Pak, itu. Iya, ada juga. Ya, saya tolak di contoh nih. Emang awal mulanya karena memang saya ke TV itu sebenarnya bukan karena saya ingin menyetel untuk ke gereja ya, untuk kesaksian di gereja atau khotbah di gereja, tidak. Jadi saya sendiri masih gimana ya? Karena mereka juga tahu dari TV saya diundang. Nah, sekarang kan untuk orang seperti saya pada saat itu kalau kita lihat pembicara seperti Doni ada band, mungkin ada siapa lagi, itu kan ada tarifnya semua. Tanpa kita ketahui di belakang itu ada tarifnya. Ya, jadi saya merasa gengsi juga dong ya. Jangan lain pada pakai tarif, masa saya nggak pakai tarif? Ya udah ikut-ikutan pakai tarif. Gitu. Ya, mereka 4 juta, saya buat 5 juta. Walaupun nggak ada yang setuju, oke, ya, nggak apa-apa. Yang penting ada tarifnya dulu, kan bisa dinego. Jadi, seperti itu, Pastor. Nah, Pak Michael, tarif tertinggi Bapak pernah pasang berapa, Pak? 5 juta. Tertinggi. Itu 15 menit kesaksian di Surabaya. Saya dapat Garuda, saya dapat hotel. Memang enak sih jadi hamba Tuhan sebenarnya, Pastor. Saya nggak bohong gitu loh. Itu waduh, itu bisa ratusan juta loh sebulan loh. Iya, apalagi kalau jemaat makin banyak ya Pak, ganti jam, ganti mobil, showroom mobil itu Pak ya. Makmur. Ya. Tapi gimana Pak? Bapak lihat saya Pak, apakah saya seperti itu Pak? Enggak, justru Pak Pastor Thomas perlu coba melakukan seperti itu. Oh jangan. Bercanda. Nanti para pemirsa bisa doanya dibalik, Tuhan tobatkan Pastor Thomas. Pastor Thomas, apalagi udah punya gift seperti pastor yang untuk mengusir roh-roh jahat, sudah tahu. Itu kalau lagi kelepok-kelepok itu lagi kemasukan tinggal 20 juta nih. Kalau nggak setan nggak keluar loh, terserah lo.
banting terus. Ya, 50 juta, nih berat nih, setannya berat nih. Berat nih. Setan kelas level 1 nih. Level 10 nih. Iya. Oke, Pak. Terus Bapak sendiri pernah ketemu dengan namanya Lucifer nggak, Pak? Waktu satanis, Pak? Saya cuma pernah dapat di dalam satu mimpi gambaran aja Lucifer itu seperti apa. Ya, dari jauh, ya tentunya saya nggak lihat close up, nggak terang. Yang saya tahu itu dia tidak bertulang, udah gitu aja. Cara dia berjalan seperti ngilit-ngilit, udah cuma sebatas itu doang. Saya nggak berani bicara banyak karena penglihatan yang aku dapat cuma itu doang. Oke, Pak, bagaimana kalau para pemirsa ingin dapatkan Bapak punya produk kopinya, Pak? Oh, silakan, ada di Tokopedia, ada di Shopee. Untuk kesitunya bisa mungkin ke Howard Coffee dulu, ini Instagramnya. Boleh nggak, Pak? Agak lama dikit, Pak. Boleh nggak? Agak lama sedikit supaya para pemirsa bisa melihat. Oke. Jadi Instagramnya Howard.coffee. Sama, cuman ada titiknya. Okay. Howard.coffee. Ya. Kalau Instagram saya kan Michael Howard Written. Kalau untuk kopinya Howard.coffee. Ini kayu manis. Nah, kayu manis ini kan bagus buat kesehatan. Ya, toh. Mengurangi penuaan aging gitu loh. Jadi banyak manfaatnya kayu manis kalau lihat di Google ya. Dan kenapa mau kayu manis? Karena di saat-saat seperti ini untuk daya tahan tubuh ini penting sekali. Ya walaupun saya kurang begitu jelas karena ada gulanya juga, tapi gulanya kondisi lama-lama jadi para pemirsa, Anda waktu membeli kopinya Pak Michael Howard, sesungguhnya Anda sedang mendukung pelayanan beliau, kata Namen. Ya. Dan kopi perjuangan. Ini namanya kopi perjuangan, Pak. Kopi perjuangan ya. Bukan Howard Coffee. Nah, menurut Pak Michael, untuk supaya bisa tahu apa sih menurut Pak Michael ciri khas kopinya Pak Michael gitu loh. Ciri khasnya gini, kita ada satu yang namanya lanang ya. Kopi lanang itu Peaberry. Ya, Peaberry Coffee itu bagi yang suka espresso pasti suka kopi lanang. Ya, kalau lanang ini banyak yang nanya, lanang. Wah, lanang kan nanti lelaki. Berarti ini kopi supaya bikin, oh bukan itu beda lagi nanti gitu. Jadi bagi yang suka espresso pasti suka kopi lanang. Nah, spesialitinya gini, kalau di saya satu pertama ya ini kan seperti ini kan kopi hitam nih diseduh air panas. Ya bubuknya tidak terlalu banyak seperti kopi Starbucks. Kalau saya Starbucks kan bubuknya itu banyak sekali. Kalau ini enggak. Ya dan rasanya emang lebih halus dan tidak sakit di perut. Ya. Arabica saya ini nggak asam. Jadi gini, banyak orang, selalu kalau udah dengar Arabica itu asam. Kalau di saya nggak. Kenapa nggak asam? Karena memang biji kopinya ini yang bagus, yang mahal. Ya, jadi gini, nggak semua Arabica itu asam. Kalau orang yang mengerti kopi, dia tahu nggak semua Arabica itu asam. Justru yang asam itu yang dimana biji-biji kopinya tuh ya kurang begitu baik ya menurut saya. Maksudnya mungkin yang sudah gimana gitu loh. Dan proses roastingnya. Ada di proses roastingnya. Nah, kalau di saya memang ini nggak asam, tapi saya mau buat yang asam. Karena pemikiran dan mindset setiap orang Indonesia, Arabica itu asam, ya daripada saya capek-capek ngejelasin, ya udahlah saya bikin juga yang asam nanti. Berapa tuh Pak harganya Pak? Kalau untuk Arabica 70.000 untuk 200 gram, untuk Robusta 60.000, kalau kopi lanang yang untuk yang merek lanang itu 70.000. Nah, untuk ini memang rada mahal, kayu manis, karena masih jarang ya, cinnamon. Ini saset, ready, kopi, gula, susu. Wow. Ya. Nah, untuk tahun depan baru keluar kopi stamina. Nah, kopi stamina ini memang buat tubuh kita kuat ya, karena mungkin ada mengandung ginsengnya. Seperti itu. Tapi itu masih tahun depan, Pak Sur. Oke. Sekarang waktunya Pak Michael, para pemirsa mungkin ada mau tanya, boleh ya Pak? Iya. Oke. Ya, siapa yang mau bertanya boleh raise hand. Nanti saya akan buka tombol unmute-nya. Silakan, lekas. Yang mau bertanya tapi tidak boleh bertanya tentang jodoh ya. Ya, silakan. Yang mau bertanya boleh raise hand. Saya akan buka. Oke nih, Ibu Elis. Boleh tekan di Zoom Anda tekan tombol raise hand. Ya, silakan Elis. Salam Pak Michael. Ini ada nggak tips and trick untuk gimana penginjilan untuk para narkoba, bahkan bandar narkoba gitu?
kita masuk ke poin mana biar mereka masuk gitu. Ya Pak Michael, masih ada di situ? Pak Michael, jangan tekan tombol unmute-nya Pak Michael. Maaf. Oh, Oke. Udah. Halo? Sudah Pak. Ya. Jadi cara terbaik untuk menjangkau mereka, approach ya, mendekati gitu loh. Itu sebenarnya be their friend aja. Be their friend dulu. Ya, coba untuk berusaha menjadi temannya. Karena ya pemakai narkoba gitu. Kita kasih begini, kamu jangan begini, kamu jangan begitu, kamu jangan begitu. Percuma. Ya, masuk kanan, keluar kiri. Ya, apalagi kalau dia masih aktif menggunakan. Jadi memang butuh waktu itu. Kayak misalkan betul. Dia mungkin sudah 6 bulan bersih, baru kita bisa mungkin lebih dalam lagi. Tapi kalau di awal jadi teman aja. Karena memang kita nggak tahu ya alasan awal pertama mereka pakai itu apa. Kan bervariasi. Tidak semua sama. Jadi kita harus mengerti dulu. Ada juga seperti saya yang merasa kesepian. Yang saya butuhkan pada saat itu ya mungkin teman, ya. Dan variatif seperti saya katakan. Jadi kita harus tahu juga sih letak permasalahannya dan alasannya kenapa dia pakai. Nah, jadi teman sih kalau menurut saya itu adalah cara yang terbaik. Jangan kita terlalu kasih Alkitab kalau masih baru nih. Pang. Karena percuma juga. Seperti tadi Pastor Thomas katakan juga percuma gitu loh. Being their friend itu adalah cara yang terbaik. Karena mungkin selama ini mereka juga walaupun mereka pakai narkoba, walaupun mereka ada dengan teman-teman pakai mereka, ya jiwa mereka, soul mereka itu kesepian. Oleh sebab itu kenapa terus mencari, terus pakai, berusaha untuk mengisi kekosongan itu. Jadi kita isi dengan menjadi teman, ya. Kalau kita juga ajak jalan, kita atau ajak makan, nggak usah ngomongin narkoba, gitu loh. Nggak usah harus seperti menggurui, tapi lebih ke menjadi teman. Nah, nanti kalau dari situ sudah ada progres, baru kita boleh mulai deh, ya segi rohaninya kita isi pelan-pelan aja sih kalau aku bilang, karena biasanya kalau kita coba untuk masuk ke mereka dengan cara seperti menggurui, wah itu biasa akan mental dan kemungkinan juga mereka akan malas. Akan close ya Pak ya? Iya. Tapi sekali lagi emang siap case berbeda ya Pak Surya. Iya. Memang nggak ada cara yang tepat sih untuk seorang udah kena narkoba. Mungkin kalau dari sisi hamba Tuhan Pak, seringkali hamba Tuhan sukanya menghakimi Pak. Bahwa itu dosa. Yang baik adalah kita care, kita jadi teman tanpa harus kita pakai firman untuk menginjili. Yang pertama adalah kita jadi teman karena biasanya orang narkoba itu kosong jiwanya. Dan saat kita jadi teman dan kita nggak perlu terlalu fanatik, itu malah membuat mereka care. Nah, saat kita care, tanpa sadar mereka kebawa dalam kehidupan kita. Yang penting kita adalah membawa mereka masuk dalam kehidupan kita, itu loh. Betul ya Pak ya? Tapi gimana, ya saya setuju banget Pak Sur. Tapi gimana mereka mau masuk dalam kehidupan kita kalau di awalnya mereka sudah menolak kita. Betul. Kita datang sebagai guru, males ntar gue jalan sama dia, ya dikit-dikit Tuhan. Orang kan juga, gue dengernya juga makan Tuhan, ya ntar jalan jadi mobil Tuhan. Orang lama-lama males. Di situ betul. Ya, jadi sebenarnya emang ya itu seperti Pak Tur bilang, kita berusaha untuk menarik mereka, membawa mereka masuk ke dalam kehidupan kita. Ya pelan-pelan, tapi kalau di awalnya sudah mereka tolak, percuma, nggak akan masuk. Yang penting Elis, kalau orang narkoba jangan pernah dipaksa. Betul ya Pak Michael? Jangan digurui lah, jangan digurui dan jangan dipaksa. Biar dia nanti, karena maaf ya Pak Howard, otaknya mereka sudah agak sedikit error. Ya, itu sudah sedikit rusak karena obat, jadi nggak bisa diguruin dan nggak bisa dipaksa dan under pressure nggak bisa. Ada pressure ya, nggak bisa. Ya. Oke, cukup ya. Oke, sekarang Ibu Tami silakan. Ini yang bertanya kebanyakan wanita nih ya, puji Tuhan ya. Ibu Tami silakan. Oke. Salam Pak Michael Howard, salam kenal. Shalom. Saya Bu Tami. Menyimak dari semuanya ini, saya lihat ini dari perlakuan orang tua gitu. Nah, saya sebagai orang tua itu ada tips nggak yang bagus sebagai orang tua agar anaknya itu tidak masuk dalam hal-hal seperti ini? Makasih.
Oh, aku bingung. Jangan tekan tombol unmute, Pak. Oke. Pak, jangan tekan tombol unmute-nya lagi, Pak. Iya, Oke. sorry. Tom, tadi apa lagi? Bagaimana sebagai orang tua memberikan Ya. tips mendidik supaya anak tidak terlibat narkoba ya, Bu? Ya, Oke. Kalau dari saya sih begini. Kalau ya emang susah ya sebagai orang tua. Kadang-kadang ini kita juga nggak bisa salahkan 100% bahwa yang seperti yang orang banyak katakan, wah kalau anak pakai narkoba itu pasti keluarga. Nggak bisa juga kadang-kadang. Itu nggak bisa. Banyak faktor ya. Yang terutama faktor yang terpenting adalah ketika dia keluar ke pergaulan. Karena nggak mungkin dari dalam keluarga dia dapat narkoba. Nggak ada orang tua yang mau kasih anaknya narkoba. Dia dapat narkoba ini dari luar. Jadi gini, jadi cara yang terbaik begini, Bu. Ya, ibu sudah melakukan tugas ibu, ya sebagai seorang ibu, ya sebaik-baiknya di dalam keluarga. Ya, spend time juga, ada interaksi juga dengan anak, ya. Dan kalau sampai di luar, ya, ini sekali lagi Bu, kuat doa, ya satu, karena ini kita berbicara sudah di luar, sorry. Dan kedua, ya maybe juga ibu bisa melakukan tugas sebagai seorang ibu, ya cobalah kita ketahui, cari tahu siapa teman-temannya. Bisa juga kan, ya toh bisa juga dengan oke, kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Oke, siapa temanmu? Coba minta nomor telepon, nggak apa-apa, gitu loh. Ya, ibu pingin tahu, kamu bilang janji jam 9 pulang. Ya dengan alasan ibu sendiri lah. Berusaha untuk mengetahui siapa temannya, Bu. Dan cross check itu. Ya, dan selalu juga kalau pulang, ya ibu bisa lihat wajahnya, apakah dia macam-macam di luar atau tidak. Dan dalam segi finansial juga, kalau tiba-tiba yang dia dikasih uang 100.000 cukup, lalu tiba-tiba mintanya 500.000, itu kan jadi satu keanehan, kecuali dia beli barang, ya. Jadi ya gimana ya Bu ya, memang cara mencegah narkoba sebaiknya ya 100% ya yang efektif memang tidak ada, gitu. Jadi ya yang bisa ibu lakukan ya melakukan tugas ibu sebaik-baiknya dan serahkan sisanya sama Tuhan. Nah, yang susah kan kadang ini ya gimana ya, orang tua sibuk bekerja sehingga dia anak juga di rumah juga bingung nih makan malam sama siapa ya. Kadang-kadang orang tua gak ada di rumah, ya mau nggak mau dia keluar. Dia mencari keluar, ya paham lah seperti itu, Bu. Oke. ya. Nah, Makasih. kalau menurut Pak Howard sebagai pelaku mantan narkoba, apa Pak ciri-ciri orang yang masih aktif pakai narkoba, Pak? Supaya itu emang tahu, Pak. gampang ya. Dari mukanya biasa kan kelihatan. Kalau dia pakai narkoba pasti ada kusem, nggak fresh gitu, nggak seger, kantung mata hitam. Ya jadi loyo lah. Cobalah pelajari itu wajah-wajah kira-kira orang yang tertangkap narkoba. Seperti artis-artis kan kita bisa lihat perbedaan wajahnya itu. Tapi Ya, artis-artis yang tertangkap tuh Pak cantik-cantik, ganteng-ganteng Pak. Gimana Pak? Oh, mau seganteng-gantengnya, secantiknya dia itu seperti siapa yang terakhir, Catherine Wilson ya? Coba lihat wajahnya begitu dia pada saat dia ketangkap. Itu kan kayak bayam yang udah berapa hari gitu yang wis loyo gitu loh. Jadi kantung matanya juga hitam, ya Pak ya, Pastor. Jadi ciri-ciri sih gampang. Emang setiap narkoba itu beda efeknya. Ya kalau misalkan tadi dia makan satu piring, tiba-tiba bisa jadi 5 piring, ya kemungkinan dia pakai ganja. Karena efek ganja dia sering suka makan. Ya, yang tadinya dia makan sehari 3 piring, tiba-tiba dia mau makan atau cuma 1 piring, ya mungkin yang besar dia pakai sabu. Ya kecuali dia puasa atau diet ya. Tapi dari perubahan-perubahan yang gratis seperti inilah kita bisa tahu. Kurang lebih kita bisa, makanya kita harus benar-benar spend time juga sama anak kita. Ya sehingga kita tahu perubahan yang ada dalam dirinya. Kalau kita sendiri tidak sehari 2 hari nggak ketemu, ya susah. Karena banyak di luar keluarga-keluarga seperti itu. Orang-orang yang terlalu berduit, bahkan sama anaknya sendiri, ya makan lewat telepon nanya, kamu udah makan belum? Nah ini kan, kamu udah makan siang, kamu udah makan malam, lewat telepon semua. Ya pagi juga mungkin nggak tahu, syukur-syukur kalau ketemu. Ya paham ya Pastor maksud aku ya. Nah kalau Pak Howard sendiri terlibat narkoba itu karena faktor X-nya karena kesepian ya Pak? Karena saya dititipin kan di kota yang berbeda, di Denver, Colorado. Jadi di Amerika, kesepian, di kota yang berbeda. Ya, saya merasa kesepian.
ya tinggal sama keluarga yang saya nggak begitu kenal, dan di situ juga saya tidak mendapatkan apa yang ya dari keluarga kan biasa kan sering makan malam bersama, sayang gitu ya. rindu gitu loh sama keluarga. Jadi kadang memang anak ini tidak mengekspresikan bahwa dia tuh menginginkan ya family time, makan malam keluarga. Kadang anak juga tidak, bahkan pada saat makan keluarga sering kali dia ekspresinya dia kayaknya kurang senang atau kurang ingin berada di situ. Tapi sebenarnya itu dalam jiwanya mungkin anak itu membutuhkan gitu loh. They need that gitu loh, Pak Sur. Dan nanti kalau misalkan dia berada di luar, ya dititipin ya sekolah di luar negeri dan mereka tidak mendapatkan itu, pasti mereka kan kangen. Terus Pak, bagaimana cara tipsnya Pak kalau misalnya anak-anak kita terlibat dalam narkoba, bagaimana sikap sebagai orang tua Pak? Sebagai orang tua? Ya. Kalau bagaimana sikapnya Pak supaya anak yang terlibat dengan narkoba itu bisa kembali Pak? Oke. Selain kalau dibawa ke BNN Pak. Apa bawa ke BNN? Selain dibawa ke BNN Pak. Ya kurang lebih apa yang BNN akan kasih tahu juga mungkin kurang lebih sama saya. Jadi kalau kita tahu bahwa anak kita terlibat narkoba, walaupun saya belum punya anak, saya ini mengambil dari segi saya ya mantan pecandu dan apa yang saya inginkan. Ini loh, yang biasa saya bagikan, sorry. Jadi gini, kita harus coba ajak ngobrol. Ya, bukannya berarti kalau kita tahu anak kita kena narkoba, lalu kita langsung marahi dia, langsung kita vonis dia seperti apa gimana, seperti dia penjahat, jangan. Coba kita ajak dia ngobrol, ya udah, toh dia udah pakai narkoba juga. Ya, sekarang kita harus cari tahu letak permasalahannya ini apa. Yes. Kadang anak, ya, pasti ada alasannya. Nggak ada sekali lagi orang merencanakan untuk pakai narkoba. Nggak ada. Pasti ada sesuatu yang mendorong dirinya, yang menyebabkan diri anak itu ingin pakai narkoba. Kembali lagi kalau saya bilang ke rasa ya. Perasaan, rasa. Gitu loh. Jadi gini, ketika seorang contoh kayak saya pakai narkoba, yang saya inginkan adalah rasa nikmatnya atau rasa high-nya, di mana saya bisa melupakan semua masalah saya, rasa kesepian saya digantikan dengan rasa happy, ya ganja, tertawa. Jadi kadang-kadang apa sih orang ini kita harus tahu nih, anak ini apa sih? Mungkin dia di rumah dia merasa dengan keluarga mamanya dia merasa kesel, mungkin dengan keluarga dia merasa tidak diperhatikan, mungkin dengan ya kita harus cari tahu itu. Ya, kalau ya. Anyway, dia sudah pakai narkoba. Jadi kita cobalah mulai memahami. Dan biasanya ini juga susah juga seperti yang saya katakan. Kadang kalau orang tua terlalu over, terlalu mengekang, ya anak itu juga bisa punya perasaan yang jiwa pemberontak apa gimana. Dan di lain sisi kalau anak itu orang tua juga tidak memperhatikan, si anak bisa punya rasa ya kurang diperhatikan. Jadi kadang-kadang emang complicated. Tapi kalau memang anak itu sudah kena narkoba, cobalah kita duduk bareng, ya, jangan dimarah-marahin, jangan dibentak-bentak. Ya. Katakan tombol unmute-nya Pak. Oke. Iya, jadi jangan dimarahin, jangan dibentak-bentak. Ya, coba cari tahu permasalahannya. Bisa juga bukan karena orang tua, bukan karena dari dalam keluarga, tapi dari pergaulan. Jadi gimana ya? Memang harus ada openness, keterbukaan. Makanya kenapa banyak di TV-TV di Amerika kita lihat di situ intervention. Fungsinya intervention adalah untuk membuka ya kalau nggak salah. Jadi ya benar-benar kita harus kulik gitu, kayak kita harus kulik ya itu pribadi itu. Gitu loh Pastor. Kalau menurut saya sih ya. Orang tua bukan menjadi judgment tapi jadi sahabat Pak ya. Supaya mereka nyaman ya, comfort ya. Benar. Ya, jadi orang tua mohon dikurangi level-level marah-marah terus, tapi lebih bagus jadi sahabat. Meskipun salah tapi jadi sahabat. Karena biasanya ada tipe orang yang jiwanya sudah salah, disalahin, dia susah untuk kembali biasanya ya Pak ya. Begitu ya Pak? Cantik gitu ya Pak ya. Sip ya Pak. Sekarang bagaimana Pak Michael Howard bisa mempertahankan tidak lagi mau dengan narkoba Pak? Oh oke. Satu, Tuhan. Saya satu ya. Jadi gini, satu, hubungan saya dengan Tuhan ini harus baik. Tuhan harus benar-benar berperan dalam hidup saya. Karena pernah saya mengatakan di rehab nih, tidak perlu Tuhan di depan orang banyak untuk kita bisa lepas dari narkoba. Semua itu dari kemauan kita sendiri. Wah,
Jadi sekali lagi ya, tidak perlu Tuhan untuk berhenti narkoba. Itu semua ya dari kemauan dari diri kita sendiri. Setelah saya katakan itu, berapa bulan kemudian saya pakai narkoba. Karena sentence-nya itu aja udah mengeksklud Tuhan, gitu. Ya sudah kayak nggak perlu Tuhan. Jadi kayak kemakan batu omongan sendiri. Jadi satu, Tuhan. Ya, kita harus mengakui Dia kedaulatannya dan kita harus tahu bahwa kita tidak mampu tanpanya. Itu saya. Dan kedua, harapan. Harus punya harapan. Ya, jika kamu tidak punya harapan, ini bahaya. Jadi ini harus punya goal in life. Kalau ini dari saya ya. Jadi saya harus ada kesibukan. Saya harus terus innovating. Gitu. Ini mainnya pikiran nih jangan dikasih jeda sedikit pun untuk kita mau relax, berada dalam comfort zone. Kita harus terus innovating. Saya walaupun nggak ada kesibukan, saya cari kesibukan sendiri. Gitu loh. Kalau saya jumpa itu apa gimana? Intinya untuk proses maju gitu loh. Jadi saya harus kayak menciptakan karya, ya menciptakan karya lagi. Mungkin kalau nggak ada apa-apa saya ciptakan lagu. Jadi harus ada kesibukan. Ini penting sekali. Itu sih kalau dari saya Pak Surya yang bisa mencegah saya untuk tidak pakai narkoba. Dan saya ada support system. Support system saya apa? Ya, selain saya ada juga mentor orang-orang dekat yang bisa menguatkan saya. Ini penting sekali, support system, komunitas, gitu loh. Karena gini loh, kalau kita nggak bisa deh kita berjalan sendiri, intinya begitu sih. Jadi kita perlu support system juga, seperti ya komunitas rohani, gitu. Oke Pak, ini agak sedikit buka kartu Pak, buka-bukaan Pak ya. Waktu Bapak bertobat, terima Tuhan Yesus, Bapak jadi motivator gitu ya Pak. Pernah nggak Bapak sekali jatuh lagi Pak, sedikit-sedikit masuk dalam dunia lagi Pak? Coba-coba lagi pernah Pak. Pernah dong. Pernah dong. Jadi begini. Ini momen mahal ini ya. Ini pengakuan mereka ini mahal ya. Saya nggak akan munafik, gitu loh. Jadi gini, ya namanya manusia. Karena banyak ya Pak ya, sorry ya, di depan mimbar kita pakai dasi, kita kilaba-laba lah, salaba-laba lah, tapi di belakang tuh banyak yang raba-raba gitu loh. Jadi kita kalau di depan mimbar selalu melihat sosok malaikat, susah gitu loh. Jadi saya begini, seperti saya katakan, tahun pertama ya masih banyak proses. Ini proses. Semua proses Tuhan. Saya sudah melayani, bahkan saya juga sempat menyampaikan khotbah. Walaupun sebenarnya saya tidak mau khotbah, tapi ya gitulah. Intinya tahun pertama saya gini loh, saya nggak pernah nih ke Singapura. Ya. Saya nggak pernah ke Singapura, Pak Sur. Jadi dari kecil di Amerika, di Indonesia selama bertahun-tahun, saya nggak pernah ke Singapura. Jadi tiba-tiba ada teman di situ, ya punya hotel segala macam, saya diundang ke situ, gratis semua fasilitas. Saya pikir ya wes lah jalan-jalan ya, jalan-jalan toh enak toh. Nah tiba-tiba sambil lagi jalan-jalan, saya dibawa ke Marina Bay Sands. Wow. Itu dikasih tunjuk judi. Ya saya nggak ada rencana loh kesana untuk main judi sama sekali. Ya jadi disitulah iseng ya sama temen. Ya udahlah $10. $10 itu jadi ratusan juta Pak Sur, kalahnya. Jadi saya jatuh di situ. Saya jatuh, saya di situ langsung saya sama Tuhan, kamu tahu Tuhan, bahwa saya tidak pernah merencanakan untuk saya benar-benar datang ke Singapura main judi. Enggak, padahal rencananya untuk jalan-jalan. Tapi saya bisa jatuh ke dalam judi. Jadi saya emang ada background penjudi juga, Pastor. Oh. Ya. Di Amerika kasino itu tinggal 5 menit. Sini kasino, situ kasino, sini kasino. Gitu ya. Jadi saya ada, jadi ya gimana ya? Jadi saya ada background penjudi. Saya jatuh. Nah, tapi di situ ketika saya jatuh, saya menjadikan kejatuhan saya satu pembelajaran. Kalau saya mau menjadikan itu satu pukulan, di mana saya kalah uang sampai ratusan juta, ya stres loh. Nah itu kalau saya nggak langsung stop, ya kalau saya langsung tidak ini lagi sama Tuhan, itu bisa jadi saya pesta pora, minum alkohol. Biasa orang kalau udah stres kalah judi minum alkohol, ujung-ujungnya pakai narkoba, itu bisa semua. Tapi luar biasanya Tuhan jadikan ya. Jadi kamu jatuh, ya udah. Yang aku lihat bukan pas kamu jatuhnya gitu loh. Tapi yang aku lihat, how you gonna get up?
ya usahamu untuk bangkit kembali. Jadi pembelajaran yang saya dapat dari